Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani dengan NIM channel 24022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum benda dan permasalahannya dan e-commerce. Baiklah, di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, ada pendahuluan. Perkembangan e-commerce membawa tantangan baru dalam konteks hukum benda. Hukum benda yang secara tradisional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata, dihadapkan pada realitas baru berupa benda-benda digital, aset virtual, dan bentuk-bentuk properti lain yang tidak berwujud secara fisik. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait status benda digital, peralihan hak, jaminan, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi e-commerce. Selanjutnya, ada pengertian hukum benda. Hukum benda adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda serta hak-hak kebendaan. Hukum benda mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengertian benda, pembagian benda, cara memperoleh hak kebendaan, dan hak-hak kebendaan. Ada beberapa asas-asas hukum benda sebagai berikut. Yang pertama, asas tertutup. Kedua, asas absolut. Ketiga, asas mengikuti bendanya. Dan keempat, asas publisitas. Yang kelima, asas spesialitas. Yang keenam, asas prioritas. Selanjutnya ada jenis-jenis benda dalam hukum perdata di Indonesia. Jenis-jenis benda dalam hukum perdata di Indonesia, KUHP Perdata, diklasifikasikan berdasar wujud, sifat, dan ketentuan undang-undang dengan pergolongan utama, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Pengelompokan ini menentukan cara-cara penyerahan, penjaminan, serta penguasaan benda tersebut. Berikut adalah klasifikasi lengkap benda menurut KUHP Perdata. Yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Pasal 503 KUHP Perdata. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Pasal 504 KUH Perdata. Yang ketiga, benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Pasal 505 KUH Perdata. Yang keempat, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Yang kelima, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang keenam, benda yang sudah ada dan akan ada. Baiklah, selanjutnya ada konsep e-commerce. E-commerce electronic commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa, transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik. Bisnis lebih luas tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga perkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, business to business. Yang kedua, business to customers. Yang ketiga, consumer to consumer. Yang keempat, consumer to business. Yang kelima, business to government. Yang keenam, government to business, government to customer. Selanjutnya, ada permasalahan hukum benda dalam transaksi e-commerce. Beberapa permasalahan hukum benda yang timbul dalam transaksi e-commerce antara lain klasifikasi benda digital KUH Perdata yang mengatur hukum benda di Indonesia disusun pada masa ketika benda digital belum dikenal. Akibatnya, terdapat kesulitan dalam mengklasifikasikan benda-benda digital ke dalam kategori benda yang diatur dalam KUHP Perdata.
Pertanyaan apakah yang benda termasuk benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak masih menjadi perdebatan. Yang kedua, peralihan hak atas benda digital. Mekanisme peralihan hak atas benda digital berbeda dengan benda konvensional dalam transaksi e-commerce. Peralihan hak seringkali terjadi secara otomatis melalui sistem elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapan tepatnya peralihan hak terjadi dan bagaimana ketentuan hukumnya. Selanjutnya, ada permasalahan yang ketiga, jaminan kebendaan dalam e-commerce. Dalam sistem hukum jaminan kebendaan Indonesia, dikenal beberapa jenis jaminan seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Namun pengaturan tentang jaminan kebendaan atas benda digital masih belum jelas. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual dalam benda digital. Benda digital seringkali terkait erat dengan hak kekayaan intelektual, namun sering terjadi pelanggaran hak cipta, merek, atau hak kekayaan intelektual lainnya dalam transaksi e-commerce. Selanjutnya, perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce. Data pribadi konsumen menjadi sangat berharga dan dapat dianggap sebagai bentuk benda baru, namun perlindungan hukum terhadap data pribadi masih belum optimal. Yang terakhir, ada sengketa yurisdiksi. Transaksi e-commerce seringkali bersifat lintas batas negara, sehingga menimbulkan permasalahan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa hukum benda. Baiklah, kita sudah di tahap terakhir. Ada kesimpulan. Hukum benda dalam konteks e-commerce memiliki karakteristik yang berbeda dari hukum benda konvensional, terutama terkait sifat transaksi yang virtual, objek transaksi yang beragam, termasuk benda digital, sifat transaksi yang lintas yurisdiksi, penguasaan secara elektronik, dan bukti kepemilikan digital. Permasalahan hukum benda dalam e-commerce meliputi klasifikasi benda digital, peralihan hak atas benda digital, jaminan kebendaan dalam e-commerce, hak kekayaan intelektual dan dalam benda digital, perlindungan data pribadi, dan sengketa yurisdiksi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.